Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Meters, apa kabarnya? Semoga kalian selalu dalam keadaan yang sehat ya. Kita akan lanjut lagi materi dari turunan, yaitu ke aplikasi turunan. Aplikasi turunan yang terakhir kita akan bahas tentang stasioner dan nilai maksimum minimum. Oke Mater, sekarang kita coba perhatikan grafik fungsi kuadrat berikut ya. Ini adalah fungsi Y sama dengan fx dengan titik A sebagai titik tengahnya. Nah kita lihat kirinya A di sini dia fungsinya turun ya. Yang berarti pada pertemuan sebelumnya ketika fungsi turun maka f aksennya dia harus kurang dari 0. Sedangkan kanannya A di sini fungsinya naik, yang berarti f aksennya dia lebih dari 0 gitu. Nah, karena titik A di sini adalah titik tempat perubahan di mana fungsinya turun menjadi naik nih ya, maka titik A disebut sebagai titik balik minimum. Nah, titik balik minimum ini adalah salah satu jenis dari titik stasioner, di mana pada titik stasioner ini garis yang akan menyinggung dari kurva ya, nah, itu akan sejajar dengan sumbu X. Gitu. Nah, kalau garis singgung itu sejajar dengan sumbu X, maka gradien dari garis singgungnya akan sama dengan 0. Nah, masih ingat ya pada video sebelumnya, gradien garis singgung itu adalah turunan pertama dari kurva ya. Nah, berarti titik stasioner itu adalah kondisi di mana f aksennya dia sama dengan 0, karena tadi gradien garis singgungnya sama dengan 0. Nah, selain titik balik minimum nih, ada juga titik balik maksimum. Kita pakai gambarnya masih grafik fungsi kuadrat aja ya. Masih Y sama dengan fx, titik A juga sebagai titik tengah di sini. Kita lihat ini kiri A-nya itu dia fungsinya naik, kemudian kanan A-nya dia fungsinya turun. Nah, titik A di sini disebut sebagai titik balik maksimum yang asalnya naik kemudian dia turun. Seperti itu. Dan ini gradiennya, gradien garis yang menyinggung di A ini masih sejajar dengan sumbu X. Gitu ya. Nah, maka nanti dia adalah keadaan titik stasioner nih, di mana f aksennya dia harus sama dengan 0 gitu. Lalu bagaimana dengan grafik berikut nih? Gimana kalau grafiknya seperti ini? Titik tengahnya masih A. Di kanan A dia fungsinya naik, kemudian kirinya A dia naik lagi. Nah, titik A di sini masih disebut sebagai titik stasioner ya, atau f aksen sama dengan 0. Cuma disebutnya bukan titik balik lagi nih, disebutnya adalah titik belok. Seperti itu. Jadi kalau ada fungsi naik kemudian dia naik lagi, maka disebutnya sebagai titik belok. Nah, ini grafik yang berikut nih. Sekarang grafik yang keempat. Dari titik tengahnya A masih ya. Dari sebelah kiri A dia turun kemudian dia turun lagi. Gitu ya. Nah, ini juga disebutnya masih titik stasioner dan kita sebut dia juga sebagai titik belok. Gitu. Jadi Meter semua kita bisa buat kesimpulan ya, bahwa titik stasioner itu dia ada 3. Ada titik balik minimum, titik balik maksimum, dan juga titik belok, di mana titik stasioner itu adalah keadaan ketika f aksennya dia sama dengan 0. Sampai di sini Meter semua semoga mudah memahami konsepnya ya. Oke Meter, sekarang kita perhatikan contohnya ya. Tentukan titik stasioner dan jenisnya dari fungsi fx 3x pangkat 5 dikurang 5x pangkat 3. Nah, karena kita maunya titik stasioner ya, jadi tahap pertamanya kita akan tentukan dulu turunan dari f-nya. Jadi f aksennya langsung aja di sini ya. Di sini ada 3x pangkat 5, turunannya 5 dikali 3, 15, x-nya berkurang 1 pangkatnya, jadi 15x pangkat 4. Kemudian di sini minus 5x pangkat 3, jadi 3 dikalikan ke minus 5. Minus 15 ya, x-nya berpangkat 2 jadinya, seperti ini. Minus 15x pangkat 2. Nah, setelah kita punya f aksennya, sekarang kita akan tentukan pembuat 0 dari f aksennya gitu ya. Jadi f aksennya kita buat sama dengan 0. Tuliskan lagi 15x pangkat 4 dikurang 15x pangkat 2 nya dibuat sama dengan 0, lalu kita faktorkan. Tapi sebelumnya kita bisa bagi dulu ya, sederhanakan dulu. Kita bagi dengan 15, peroleh x pangkat 4 dikurang x pangkat 2. Lalu kita faktorkan, kita keluarkan faktor x pangkat 2-nya, maka faktor lainnya menjadi x pangkat 2 min 1 di sini. Lalu kita faktorkan lagi x kuadrat min 1-nya ini menjadi x plus 1 x min 1 ya. Jadi di sini saya punya faktornya ada 3, ada x,
ada X plus 1 dan X min 1. Nah, dari sini kita akan punya X sama dengan 0, kemudian dari sini ada X sama dengan min 1, dan yang terakhir kita punya X sama dengan 1. Lalu kita urutkan dalam garis bilangan f aksen ya, jadi ini adalah garis bilangan f aksen ya. Urutkan dari yang paling kecil dari sebelah kiri, ada min 1, 0, dan 1. Kemudian kita tentukan lebih kurangnya di setiap wilayah di sini ya. Sini, di sini, sama di sini. Nah, kita mulai dari sebelah kanan. Di sini ada X sama dengan 2 ya. Nah, X sama dengan 2-nya kita masukkan ke f aksen, ingat ya, karena kita punya garis bilangan ini merupakan garis bilangan f aksen. Jadi kalau 2 masuk sini ke f aksen berarti 15, 2 pangkat 4 dikurang 15, 2 pangkat 2, itu akan diperoleh nilai yang positif ya. Gitu. Jadi nanti f aksennya lebih dari 0. Nah, nanti kita juga bisa masukin untuk wilayah yang ini angka atau bilangan di antara 0 dan 1 ada setengah, nanti masukin ke f aksen, nanti hasilnya akan kurang dari 0. Begitupun untuk yang wilayah ini di antara min 1 dan 0, itu f aksennya akan kurang dari 0 juga. Kemudian terakhir untuk X kurang dari min 1, f aksennya itu akan lebih dari 0. Nah, dari sini kemudian kita coba buat sketsa grafiknya ya. Nah, sketsa grafiknya dari sebelah kiri kita buatnya. Nah, untuk yang X kurang dari min 1, karena ini f aksennya lebih dari, berarti ini grafiknya naik. Gitu ya. Jadi dari kirinya min 1 atau untuk X kurang dari min 1, ini fungsinya naik. Kemudian di antara min 1 dan 0, ini dia f aksennya kurang dari, berarti dia turun. Dari min 1 sampai dengan X sama dengan 0 dia turun. Kemudian dari X sama dengan 0 sampai dengan X sama dengan 1 itu turun lagi karena dia kurang dari 0 gitu ya. Kemudian di kanannya 1 atau lebih dari 1 X-nya itu dia akan naik. Nah, dari sini kita punya, lihat di sini ada X sama dengan min 1, berarti dia merupakan titik maksimum ya stasionernya. Untuk X sama dengan 0, dia merupakan titik belok karena awalnya dia dari kiri turun kemudian turun lagi. Kemudian untuk X sama dengan 1, dia merupakan titik stasioner yang minimum gitu. Nah, kalau titik berarti kan harusnya ada pasangan ya. Jadi untuk X sama dengan min 1 nanti hasilnya berapa gitu ya. Kita bisa masukkan ke F-nya. Ingat ini grafik fungsi fx ya. Jadi kita masukkan nanti min 1-nya ke dalam fx untuk mendapatkan titik maksimumnya gitu ya, koordinatnya. Untuk X sama dengan min 1 berarti substitusikan min 1-nya ke F. Jadi 3 kali min 1 pangkat 5 dikurang 5 kali min 1 pangkat 3, ini berarti jadi min 3 ya. Min 3 tambah 5 jadinya 2. Maka titik maksimumnya dia jadi min 1,2. Kemudian untuk X sama dengan 0 yang merupakan titik belok, kita substitusikan ke fx-nya. Jadi 3 kali 0 pangkat 5 dikurang 5 kali 0 pangkat 3 diperoleh 0. Maka titik beloknya adalah 0,0. Kemudian terakhir X sama dengan 1. Substitusikan ke fungsi F. Berarti 3 kali 1 pangkat 5 kurang 5 kali 1 pangkat 3. Berarti ini 3 dikurang 5. Jadi minus 2 ya. Maka titik minimumnya adalah 1,-2. Sampai situ semoga meter semua mudah memahaminya ya. Oke meter, sekarang kita akan bahas nilai maksimum dan minimum pada interval tertentu ya. Nah, di sini misalkan saya punya grafik fungsi fx yang dibatasi pada interval x sama dengan a sampai dengan x sama dengan b. Nah, kalau kita perhatikan dari grafik fungsinya ya, titik tertingginya itu ternyata ada di ujung intervalnya nih, di X sama dengan B. Jadi, fungsi itu kalau dia ada pada interval seperti ini, maka titik maksimum sama minimumnya itu tidak selalu ada di stasioner ya. Jadi dia mungkin ada di ujung interval, seperti pada kasus ini, dia titik maksimumnya ada di X sama dengan B. Nah, titik maksimum ini disebut sebagai titik maksimum global ya. Jadi kalau dia pada interval, maka titik maksimumnya disebut sebagai titik maksimum global. Nah, dari sini kita akan punya nilai maksimumnya nih. Dapat dari X sama dengan B-nya tinggal disubstitusikan ke dalam fungsi fx. Maka kita punya nilai maksimum globalnya adalah FB.
Selanjutnya untuk titik minimum nih, ini ada di titik ini ya, kita misalkan aja dia X sama dengan C ya. Nah karena dia tadi ingat dia pada interval, maka disebutnya titik minimum global gitu. Untuk nilai minimumnya gitu ya, tinggal substitusikan saja X sama dengan C nya ke dalam fungsi fx. Kita punya nilai minimum globalnya yaitu fc gitu ya. Jadi pada kasus ini nilai maksimumnya atau titik maksimumnya itu ada di ujung interval, sedangkan nilai minimumnya itu ada di stasioner gitu. Jadi saya ulang ya, bahwa titik maksimum minimum itu tidak selalu ada di stasioner, jadi mungkin ada di ujung intervalnya, seperti itu. Selanjutnya kita lihat lagi untuk grafik yang kedua, ini masih grafik fx gitu ya. Masih batasnya atau intervalnya dari X sama dengan A sampai dengan X sama dengan B. Kalau dilihat dari gambar, maka titik maksimumnya masih ada di X sama dengan B di sini. Disebut sebagai titik maksimum global. Dengan nilai maksimumnya berarti substitusikan B ke dalam fungsi fx diperoleh fb. Nah untuk titik minimumnya itu bukan di stasioner di sini ya. Jadi ini pada ujung interval lagi, yaitu di X sama dengan A. Di titik minimum globalnya itu ada di X sama dengan A gitu. Dengan nilai minimum berarti substitusikan X sama dengan A dalam fungsi fx gitu ya, diperoleh nilai minimum globalnya yaitu FA. Oke meter, saya ulang lagi ya, bahwa sekali lagi kalau disuruh nyari nilai maksimum minimum pada interval tertentu, maka nanti dapatnya itu tidak selalu pada stasioner ya. Jadi mungkin di ujung interval. Jadi kita harus ngecek satu nilai di ujung intervalnya dan titik stasionernya. Semoga sampai sini kalian paham ya. Oke, sekarang kita lihat contohnya ya. Diketahui grafik fungsi fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 3x pangkat 2 ditambah a, memotong sumbu y di titik 0,10. Nilai minimum dari fungsi fx untuk x mulai dari min 1 sampai dengan 1 adalah, baik, keterangan pertamanya di situ adalah fx memotong sumbu y di 0,10 yang berarti itu adalah f0 sama dengan 10 berarti ya. Substitusikan x-nya sama dengan 0 ke dalam fx, kita akan punya sama dengan 10 nanti hasilnya. Nah, kalau saya substitusikan diperoleh 0 pangkat 3 dikurang 3 kali 0 pangkat 2 ditambah A sama dengan 10. Sederhanakan, kita akan punya A sama dengan 10. Sehingga fungsi fx-nya itu jadi lengkap ya, yaitu x pangkat 3 dikurang 3x kuadrat ditambah, nah A-nya kita ganti di sini dengan 10. Gitu. Kita punya fx-nya. Nah, selanjutnya kita mau cari nilai minimum dari fx ya. Nah, untuk nilai maksimum minimum ingat ya, pertama kita punya keterangan bahwa mungkin nilai maksimum minimum ada di ujung interval. Nah, ujung intervalnya itu diperoleh dari mana? Diperoleh dari keterangan X itu dimulai dari min 1 sampai dengan 1 ya. Jadi artinya min 1 kurang sama dengan X kurang sama dengan 1. Jadi ujung intervalnya di sini adalah min 1 dan 1. Nah, kalau kita substitusikan min 1 ke dalam fungsi fx, kita akan peroleh min 1 pangkat 3 dikurang 3 kali min 1 pangkat 2 tambah 10. Ini min 1, ini jadi min 3 ya. Min 1 kurang 3, kemudian ditambah 10 akan diperoleh 6. Selanjutnya kita akan substitusikan ujung interval yang lainnya, yaitu 1 ke dalam fungsi fx, diperoleh 1 pangkat 3 dikurang 3 kali 1 pangkat 2 ditambah 10. Ini jadi 1 dikurang 3, kemudian tambah 10, hasilnya jadi 8. Nah, selain ujung intervalnya, nilai maksimum minimum juga mungkin ada di stasioner ya. Kita lihat kemungkinan yang kedua di titik stasioner, di mana nanti f-aksennya atau turunan pertama dari fx-nya itu harus sama dengan 0. Nah, turunan dari fx ya, masih ingat ya, x pangkat 3 itu jadi 3x pangkat 2, kemudian min 3x pangkat 2 jadi min 6x, 10 itu jadi 0. Jadi seperti ini ya, 3x pangkat 2 dikurang 6x sama dengan 0, kita faktorkan. Kita faktorkan 3 sama x ya, karena masing-masing suku di sini ada faktor yang sama 3x-nya. Faktor yang lainnya jadi x min 2. Kita akan peroleh x sama dengan 0 dan x sama dengan 2. Nah, ini nggak semuanya kita masukin ya, karena kita harus cek dulu apakah x sama dengan 0 dan x sama dengan 2-nya ada pada interval yang tersedia di sini ya.
Nah, yang tersedia harus dari min 1 sampai dengan 1, maka yang kita ambil itu hanya yang 0 saja. Kita substitusikan 0 dalam fungsi f. Kita akan punya f0 sama dengan 0 pangkat 3 dikurang 3 kali 0 pangkat 2 tambah 10 diperoleh 10. Nah, dari sini karena pertanyaannya adalah nilai minimumnya ya. Nah, dari semua nilai fungsi yang kita punya gitu ya, ada f-1, ada f1, kemudian ada f0. Yang paling minimum, yang paling kecil nilainya adalah ketika dia di f sama dengan min 1, yaitu nilainya 6. Sehingga diperoleh nilai minimumnya itu adalah 6. Jawabannya jadi yang C berarti ya. Baik, contoh soal selanjutnya. Jika nilai maksimum dan minimum dari fx sama dengan 2 cos 2x tambah 4 sin x masing-masing adalah A dan B untuk 1/6 pi kurang sama dengan x kurang sama dengan 7/6 pi, maka tentukan nilai A plus B-nya. Jadi kita diminta untuk menjumlahkan nilai maksimum dan nilai minimumnya. Nah, dari soal kita ketahui fx-nya sudah jelas ya, yaitu 2 cos 2x ditambah 4 sin x. Nah, karena yang diminta adalah nilai maksimum dan minimumnya, maka pertama mungkin dia ada di ujung intervalnya. Tadi intervalnya adalah 1/6 pi kurang sama dengan x kurang sama dengan 7/6 pi. Kita akan substitusikan dulu 1/6 pi-nya. Ini 1/6 pi itu adalah 30 derajat ya, supaya mudah nanti untuk mencari nilai trigonometrinya. Nah, kita substitusikan diperoleh 2 cos 2 kali 30 derajat, berarti ini jadi 60 derajat ya. Cos 60 derajat itu adalah setengah dikali 2 berarti 1. Kemudian ditambah 4 sin 30 derajat, sin 30 tadi setengah dikalikan 4 berarti jadi 2. Jadi kita punya 1 tambah 2 hasilnya 3. Itu untuk yang f 1/6 pi. Selanjutnya untuk ujung interval yang kedua yaitu 7/6 pi itu adalah 210 derajat, berarti 2 cos 2 kali 210 yang berarti 420 yang melebihi satu putaran, sehingga tinggal kita kurangi saja dengan 360 ya. Dapatnya berarti 60, dia sama saja dengan cos 60. Nah, berarti ini 2 dikali cos 60 setengah ya, berarti 1. Kemudian yang ini sin 210 ya. Sin 210 itu kuadran 3, berarti dia bernilai negatif berelasi dengan 30 derajat, berarti min setengah. Jadinya 4 kali min setengah berarti min 2. Kita peroleh 1 tambah min 2 dapatnya min 1. Nah, itu untuk ujung intervalnya. Nah, nilai maksimum minimum juga mungkin ada di stasionernya ya. Untuk titik stasioner berarti turunan dari f-nya itu harus sama dengan 0. Untuk turunan f-nya. Untuk yang 2 cos 2x ya. Untuk 2 cos berarti dia jadi 2 kali min sin 2x. Nah, ini 2x-nya kita turunkan juga dikali dengan 2 sebagai turunan dari 2x gitu ya. Selanjutnya yang 4 sin x turunannya dia jadi 4 cos x sama dengan 0. Nah, kalau udah sama dengan 0 seperti ini, kita sederhanakan dulu nih karena masing-masing faktor punya faktor 4 ya. Kita bagi dengan 4, diperoleh min sin 2x tambah cos 2x sama dengan 0. Nah, kita lihat sin 2x itu sebenarnya kita bisa sederhanakan lagi. Dia adalah sin sudut rangkap. Jadinya 2 sin x cos x, berarti kita akan peroleh min 2 sin x cos x ditambah cos x. Nah, masing-masing dari setiap suku di sini, ini ada cos x-nya nih. Kita faktorkan juga cos x-nya. Akan diperoleh cos x dikali sisa di sini berarti min 2 sin x, kalau di sini berarti 1 ya. Jadinya min 2 sin x plus 1 sebagai faktor lainnya. Nah, karena dia dikalikan sama dengan 0 nih, berarti kemungkinan pertama adalah cos x-nya sama dengan 0. Atau min 2 sin x plus 1 sama dengan 0 yang berarti sin x-nya sama dengan setengah. Nah, kita akan cari x yang memenuhi kedua trigono ini yang ada pada interval ya. Nah, untuk yang cos x sama dengan 0 berarti x yang memungkinkan pada interval itu adalah 90 derajat atau setengah pi. Untuk yang sin x sama dengan setengah, kalau dia ingin memenuhi interval, berarti yang mungkin adalah 30 derajat dan 150 derajat atau 1/6 pi dan 5/6 pi. Nah, kita akan substitusikan ketiga x ini ke dalam fungsi fx. Pertama, saya akan substitusikan yang 90 derajat ya, atau yang setengah pi, akan diperoleh 2 cos 2 kali 90 derajat, berarti dia jadi 180 ya. Nah, cos 180 itu adalah negatif ya, negatif 1, kalau dikali 2 dia jadi min 2. Kemudian sin 90 derajat itu adalah 1 dikali 4, berarti dia jadi 4. Akan diperoleh min 2 tambah 4 berarti 2.
Nah, selanjutnya untuk yang 1/6 pi kita udah punya ya, jadi kita nggak usah ngerjain lagi. Tadi 1/6 pi itu kalau masuk ke F dia jadi 3 hasilnya, tinggal ditulis ulang aja. Selanjutnya terakhir itu adalah untuk sudut yang 150 derajat atau 5/6 pi. Jadi F 5/6 pi, kalau disubstitusikan ke F 2 cos 2 kali 150 berarti jadi 300 ya. Cos 300 berarti di kuadran 4 bernilai positif berrelasi dengan 60 berarti cos 60 setengah dikali 2 jadi 1. Kemudian untuk yang sin 150 ya, itu berarti di kuadran 2 juga positif berarti dikali 2 dikali 4 berarti 4 kali setengah dia jadi 2. Diperoleh 1 tambah 2 yaitu 3. Nah, dari setiap nilai fungsi yang kita punya nih, dari ujung interval sama stasioner, kita punya ada 3, min 1, 2, kemudian ada 3, kemudian ada 3 lagi di sini. Nah, nilai maksimumnya itu ada di F 1/6 pi, kemudian ada juga di F 5/6 pi ya. Jadi, nilai maksimumnya itu adalah 3. Sedangkan nilai minimumnya itu ada di F 7/6 pi yaitu min 1 ya. Nah, jadi nilai B-nya atau nilai minimumnya tadi adalah min 1. Sehingga kalau disuruh diminta untuk mencari A plus B, berarti A plus B-nya itu adalah 2. Sampai situ meter, semoga mudah memahaminya ya. Baik, contoh yang terakhir. Sebuah tempat air terbuat dari plat baja yang berbentuk separuh tabung sesuai pada gambar, bagian atasnya terbuka dan kapasitasnya 125 pi liter. Agar bahan pembuatannya sehemat mungkin, maka nilai H-nya harus berapa? Nah, kalau dilihat dari ukuran tabungnya di sini dia punya jari-jari alasnya R ya. Kemudian tinggi dari tabungnya itu adalah H. Kemudian diketahui juga di situ ada kapasitas dari setengah tabungnya yaitu 125 pi liter yang berarti dia adalah volume setengah tabung. Selanjutnya ditanyakan adalah bahan pembuatannya sehemat mungkin yang berarti dia berhubungan dengan luas permukaan. Jadi supaya dia hemat berarti luas permukaannya harus seminimum mungkin. Untuk luas permukaan yang setengah tabung di sini ada setengah lingkaran dengan setengah lingkaran dengan ukurannya sama, berarti kalau dijumlahkan itu akan jadi satu lingkaran ya. Kemudian juga ini selimut yang dipakai hanya setengahnya saja, sehingga luas permukaan untuk yang setengah tabung ini adalah PR kuadrat untuk luas lingkarannya dan setengah kali 2 PRH untuk setengah selimut tabung. Ini setengah kali 2 nanti habis ya, habis dibagi. Nah, selanjutnya di sini saya punya dua variabel nih, ada variabel R sama variabel H. Sedangkan P sendiri dia konstan ya, jadi angka biasa saja atau bilangan biasa saja. Sehingga nanti saya harus sepakati ini harus ke variabelnya harus kita ganti dalam variabel R atau dalam variabel H. Nah, dapat dari mana? Kita perhatikan di sini ada volume setengah tabung yang belum saya uraikan ya. Karena volume tabung rumusnya adalah PR kuadrat kali tinggi dan tinggi di sini adalah H, berarti dia jadi setengah dari PR kuadrat H. Nah, di sini sepertinya akan lebih mudah kalau kita ganti dalam variabel R ya. Jadi kita ubah ini jadi H sama dengan 250 per R kuadrat. Nah, ini P-nya kita bagi gitu ya. Kemudian yang setengah ini kita kalikan jadi ke 125 ya, jadinya 250 di sini. Jadi hanya kita ganti dengan 250 per R kuadrat di rumus luas permukaannya. Kita akan peroleh PR kuadrat ditambah PR kali 250 per R kuadrat. Ini kalau saya bagi dia jadi per R di bawah ya, per R di sini. Nah, ini kalau kita ganti ke pangkat negatif saja supaya nanti lebih mudah menurunkannya, ini akan jadi PR kuadrat ditambah 250 PR pangkat min 1. Nah, karena luas permukaannya pingin minimum nih, gitu ya, dan kita nggak punya batas R-nya harus seperti apa, gitu ya, tidak ada interval R-nya, maka nilai maksimum atau nilai minimumnya akan ada di titik stasionernya, gitu. Sehingga nanti untuk stasioner, maka LP-nya atau luas permukaannya itu harus diturunkan sama dengan 0. Ingat turunan terhadap R ya. Jadi kalau PR kuadrat, maka dia akan jadi 2 PR
Kemudian untuk yang 250 PR pangkat min 1 berarti min 1 dikalikan 250 dia jadi min 250. PR pangkatnya berkurang 1 jadi min 2 sama dengan 0. Lalu ini saya ubah dulu nih pangkat yang ini dia jadi pangkat positif berarti per R kuadrat ya. Kemudian saya bagi dengan 2pi itu akan diperoleh R min 125 R pangkat min 2. Nah ini kita ganti R pangkat min 2 nya jadi per R kuadrat gitu ya. Dan sekaligus saya pindah ruaskan akan diperoleh R sama dengan 125 per R kuadrat. Ini saya kali silang. Akan diperoleh R pangkat 3 sama dengan 125 berarti R-nya atau jari-jarinya harus 5 supaya bahan pembuatannya sehemat mungkin. Tapi intinya kan itu kan bukan R-nya ya, tapi H-nya. H-nya dapat dari sini karena kita udah punya R-nya. H-nya adalah 250 dibagi dengan R kuadrat, berarti 250 dibagi sama 25 ya. Atau 5 kuadrat diperoleh 10 gitu. Jadi jawabannya yang C. Terima kasih perhatiannya ya Meters. Kalau kalian rasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum.